Halo, ketemu lagi sama saya, Andrew Fatoni, di Mulia Jaya Abadi YouTube channel. Kali ini saya mau bagi-bagi tips nih. Soalnya, banyak banget keluhan ke saya, banyak banget sharing-sharing orang ke saya beberapa hari sesudah hari Lebaran. Kok kenapa sih teman-teman yang kerja, karyawan-karyawan yang kerja, kok pada nggak balik lagi ya? Sekalinya info mau balik, tapi malah nggak balik. Jadi seolah-olah ownernya di PHP ini sama si karyawan. Aduh, kacau itu. Nah, yuk buat episode kali ini saya mau kasih tahu tips gimana sih kita mensiasati biar karyawan tuh nggak PHP sama ownernya, dan gimana sih biar karyawan tuh mau dan dengan senang hati mereka tuh ada gitu effortnya buat balik ke tempat kerjaan mereka. Yuk. Nah, biasanya itu ada beberapa faktor nih yang biasa nyebabin karyawan-karyawan kita tuh nggak balik lagi kerja. Nggak balik lagi buat udah kelar mudik, mereka tuh nggak kerja lagi gitu. Nah, biasanya itu kadang-kadang, misalnya gini, sekarang udah terlalu banyak banget media online yang menyediakan lowongan-lowongan kerja. Nah, karena terlalu mudahnya lowongan-lowongan kerja itu dibuka, jadi karyawan kita tuh gampang gitu buat cari-cari kerjaan lagi. Jadi mereka punya pembanding. Oh, saya kerja di sini begini ya. Saya pengen kerja yang lebih bagus lagi. Nah, itu pertama. Terus yang kedua, memang karyawan kita itu memang udah punya rencana gitu buat resign. Biasanya kan kalau mau lebaran ini kan gaji keluar, THR keluar, bonus keluar. Oh, jadi double-double semuanya nih. Jadi mereka nunggu-nunggu mau resign, tapi nunggu waktu memang saatnya, tunggu saatnya yang tepat. Nah, saatnya yang tepat itu waktu selesai liburan lebaran. Terus yang ketiga, yang ketiga itu memang biasanya itu sebelum mau masuk bulan puasa, itu lumayan banyak banget karyawan-karyawan kita itu berguguran, banyak yang berhenti. Nah, karena banyak karyawan kita yang berhenti, jadi secara nggak mau kita harus cari karyawan dalam jangka waktu yang lumayan deket nih sama lebaran. Nah, biasanya para yang baru-baru masuk waktu lebaran itu, mereka, kalau versinya saya bilangnya itu mereka adalah para suaka pencari THR. Nah, itu biasanya, dan dominan besar itu hampir 90% mereka itu berhenti. Mereka itu nggak akan lanjut karena mereka butuh modal buat balik kampung, atau mereka butuh modal untuk hari raya. Itu biasanya yang lumayan sering terjadi di laundry saya tuh pun ada seperti itu. Terus yang keempat ini memang karyawan itu kutu loncat. Jadi nggak momen lebaran pun mereka pasti bakal resign. Memang pas momennya lebaran dia resign, ya dia resign. Pas nggak momen lebaran pun dia akan resign. Memang ada beberapa orang, dia nih tipikalnya tuh seneng banget yang namanya cari suasana baru. Nah, itu. Nah, tadi itu kan beberapa faktornya. Beberapa faktor yang nyebabin karyawan kita tuh nggak balik lagi kerja. Terus, ini tipsnya buat para pengusaha baru atau bapak ibu yang pengen buka usaha laundry. Jadi pas kita mau lebaran, jangan sampai kejadian juga sama senior-seniornya nih yang berpengalaman di laundry, yang ngerasain karyawan itu keluar masuk, tapi pas banget di momennya lebaran. Nah, tipsnya itu, yang pertama itu adalah, kalau saya itu selalu membangkitkan rasa kekeluargaan. Jadi saya selalu bilang sama mereka, buat teman-teman yang kerja, waktu pulang kampung, itu mereka pulang ke rumah. Dan di saat mereka balik lagi ke Jakarta, balik lagi ke ruang-ruang kerjanya masing-masing, nah itu pun keluarganya masing-masing pun yang menunggu mereka. Jadi pulang ditunggu, balik lagi ke Jakarta pun ditunggu juga. Nah, itu lumayan ngebangkitin rasa mereka. Jadi kita bangkitin dulu nih rasa kekeluargaan
satu dengan yang lainnya. Yang kedua, yuk kita kasih ranah, kasih kesempatan buat karyawan-karyawan kita itu buat kasih masukan juga ke kita, kasih saran juga ke kita. Gimana sih bagusnya, gimana sih baiknya. Toh nanti ujung-ujungnya walaupun mereka yang kasih saran, toh mereka juga ending akhirnya itu kita juga yang tentuin gitu. Baik nggak, bagus nggak, layak nggak. Nah, biasanya seperti itu. Terus ya poin yang ketiga, biasanya itu kan memang di hari Lebaran itu kita memang diwajibkan untuk memberikan THR buat mereka. Tapi ada baiknya juga. Ada beberapa karyawan kita yang lumayan lama nih ikut kita. Nah, biasanya karyawan-karyawan yang sudah lumayan lama atau dia sedikit mumpuni atau sedikit menonjol di antara teman-temannya, nah, itu ada baiknya buat kita kasih insentif lebih sedikit gitu. Walaupun lebih sedikit, tapi itu akan jadi nilai plus buat mereka. Nah, jadi balik lagi ke keuangan. Terus yang keempat, poin yang keempat itu tetap saya balik lagi. Kasih tahu ke mereka, walaupun kita di laundry, tapi mereka tuh punya jenjang karirnya masing-masing. Jadi, jangan sampai, ngomong kasarnya gini loh, udah 5 tahun kerja di laundry, tapi jadi tukang gosok. Oke, tetap jadi tukang gosok. Tapi setidaknya gajinya sudah setara sama kurang lebih ya kepala toko, misalnya seperti itu. Dan itu akan jadi nilai plus sendiri gitu buat mereka. Jadi kita tuh tetap memikirkan gimana sih mereka, seberapa lama sih mereka ikut kita, bagaimana sih mereka perjalanannya ikut kita. Jadi betul-betul kita bikin dari kita, buat kita, dan balik lagi buat teman-teman yang kerja. Nah, terus poin tambahannya, kalau di saya biasanya, misalnya contoh ya, satu toko A. Nah, di toko A itu, satu timnya, siapa yang duluan sampai atau buka tokonya on time, itu saya akan kasih reward. Rewardnya itu misalnya saya kasih uang tambahan. Nah, jadi di hari mereka, udah masuk semua nih, on time. Nah, itu saya kasih uang tambahan biasanya. Nah, reward itu bisa berbentuk uang cash boleh, atau misalnya kita mau dedikasiin, kita kasih barang buat mereka, terima kasih gitu, udah datang on time. Nah, biasanya saya juga kasih, udah ada reward, ada punishment. Jadi, setiap orang yang datangnya nggak on time, itu saya kasih punishmentnya. Jadi, ada reward, ada punishment, tetap berlaku. Sekian tips-tips dari saya gimana mensiasati jangan sampai kita owner di PHP-in sama karyawan. Dan buat para pengusaha laundry yang baru mau buka atau bapak ibu yang udah jalanin laundrynya dan lagi di PHP-in sama karyawannya, nah semoga tips saya bermanfaat buat bapak ibu semuanya. Mulia Jaya Abadi memberikan solusi di tengah kebutuhan masyarakat.